dari kelompok 4, saya Arya Marwina Rizky. Saya Nur Fadila. Saya Madhuri Syadori. Saya Muhammad Rafi. Di sini kami akan menyampaikan teks TCS yang telah kami buat. Ya, kami membuat teks tersebut pada tanggal 9 September 2022, tepatnya di Gedung Balai Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan orientasi tentang Balai Kota Bogor. Balai Kota Bogor merupakan pusat pemerintah resmi untuk Kota Bogor. Balai ini terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 10, Kelurahan Babaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Balai ini berada tepat di tepi Jalan Haji Juanda lebih kurang 600 meter sebelah barat laut dari Istana Bogor. Sebelah utara terdapat Jalan Haji Juanda, di sebelah timur terdapat Bank Sentral Asia atau BCA, di sebelah selatan perkantoran Kota Bogor, dan di sebelah barat Hotel Salam. Gedung Balai Kota ini memiliki luas bangunan 2.639,7 meter persegi di atas lahan seluas 1.660 meter persegi. Bangunan gedung ini yang semula bergaya kolonial mengalami renovasi dan arsitekturnya mengadopsi campuran antara gaya arsitektur Sunda dan juga Eropa. Semua ruang dialasi lantai papan dan juga mempunyai kolom. Gedung utama Balai Kota berdenah persegi panjang menghadap ke arah Jalan Insinyur Haji Juanda atau Istana Bogor dan memiliki halaman yang cukup luas. Bagian muka gedung utama beratap segitiga yang dihiasi dengan ukiran kayu, memiliki pilar-pilar ramping. Pada bagian kaki diberi batu alam, dan dindingnya diberi cat warna putih yang menimbulkan kesan sebagai bangunan yang megah. Bogor adalah salah satu kota yang ada di Indonesia. Di sini tersedia berbagai keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya itu, makanan khas dari tempat ini pun harus coba. Namun rupanya Bogor menyimpan satu kekayaan lain yang harus Anda ekspor. Apakah itu? Hal itu yang dimaksud adalah kekayaan sejarahnya. Dan salah satu tempat yang harus dikunjungi adalah Balai Kota Bogor yang tadi sudah saya jelaskan. Di manakah lokasi tempat ini? Kantor Wali Kota Bogor terletak di sebelah Istana Bogor. Sayangnya, tidak banyak orang mengetahui apa saja hal yang dapat dilakukan di sini ataupun bagaimana sejarah pembangunan Balai Kota ini. Maka dari itu, teman saya Muhammad Rafli akan menjelaskan urutan peristiwa sejarah lengkap mengenai Balai Kota Bogor. Saya Muhammad Rafli. Saya ingin melanjutkan apa yang Arya sudah bacakan. Urutan peristiwa awal ya, bangunan gedung ini bernama Sociëteit yang dibangun pada tahun 1868. Sociëteit ini merupakan tempat bagi orang-orang Belanda pada zaman dahulu untuk mencari hiburan guna menghilangkan kemenangan setelah menghabiskan hari-harinya untuk bekerja. Tidak sembarangan orang bisa memasuki bangunan ini kala itu. Hanya para mener dan mevrouw, nyonya besar bangsa Belanda dan Eropa yang seakan bisa bergembira ria dan menikmati kehidupan malam. Tempatnya biasanya megah, di mana di dalamnya terdapat bar, ruang biliar, panggung maupun lantai dansa. Pada awalnya pendirian klub-klub sosial ini merupakan bagian dari upaya pihak penguasa kolonial untuk menciptakan sebuah batas antara dunia beradab dan dunia tak beradab. Dengan membatasi introduksi kebudayaan barat hanya pada lingkaran komunitas orang Eropa, Louis Couperus dalam novel Dispel Catch mengatakan bahwa keberadaan Sociëteit ini berhubungan dengan proses globalisasi yang didorong oleh perdagangan komoditas perkebunan di awal abad ke-19. Kegiatan dagang terbuka yang diinisiasi oleh VOC menggunakan orang-orang Eropa yang bekerja sebagai administrator perkebunan dan pemerintahan. Selain itu, hadir pula dokter, seniman, dan maklar. Mereka bersosialitas sebagai himpunan elit akibat pertemanan sembari menggelar resepsi, pesta musik, dan pertunjukan selebritas lainnya. Penguasa baru Hindia Belanda lalu membangun infrastruktur kota modern seperti perkantoran, layanan pos, dan jaringan kereta api. Dikarenakan rumah-rumah kelompok elit ini tidak mencukupi kekayaan sosialita,
Maka dibangunlah gedung untuk menampung kegiatan para wisata di masa itu. Gedung tersebut dilengkapi dengan fasilitas pertunjukan drama, pesta sekolah, dan pertandingan persahabatan. Di dalamnya terdapat pula ruang santai, ruang perpustakaan, meja biliar, dan fasilitas kreatif lainnya. Jika melihat gedung-gedung Society di beberapa kota Indonesia, pada umumnya dibangun dalam kurun waktu 1810 sampai dengan 1910 dengan gaya arsitektur yang bercenderung seragam. Semua gedung dibuat dengan gaya Eropa, yakni sosok yang menjulang tinggi, berwarna putih, disertai pilar-pilar besar. Namun disesuaikan dengan iklim Indonesia. Hal ini terlihat dari pintu dan daun jendela yang dalam ukuran besar dan banyak. Sirkulasi udara terjaga, ruang-ruang tertata dengan sorotan lampu dalam bentuk yang menarik. Dari segi arsitektur, gedung ini mempunyai skala monumental yang baik. Selain ukurannya yang gigantis atau juga cara meletakkannya di depan lapangan kosong yang biasa digunakan di parade dan kebunan lainnya, sehingga keseluruhan gedung dapat terlihat dengan jelas. Penggambaran tersebut sesuai dengan foto gedung Society Bogor tahun 1900. Gedung tersebut berada di tanah yang lapang. Setelah itu, bangunan gedung ini digunakan sebagai kantor GMT Buitenzorg. Seiring dibentuknya Stes GMT di Buitenzorg Lama Lampau Bogor, berdasarkan Stadsblad 1905 nomor 208 JO Stadsblad 1926 nomor 368, lalu pada masa pendudukan Jepang, Stes GMT menjadi SI. Namun kedudukannya menjadi lemah karena pemerintahan dipusatkan pada tingkat karesidenan yang berkedudukan di Kota Bogor. Usai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, pemerintahan di Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950. Pemerintahannya ketika itu setara dengan wali kota sebagai kepala pemerintahan di Kota Bogor. Dahulu, Balai Kota digunakan sebagai markas Koram Surya Kencana. Pada tahun 1975, terjadi Roislek Koram Surya Kencana pindah ke Jalan Merdeka, dan bangunannya sekarang digunakan sebagai pusat pemerintahan Kota Bogor. Sekian dari saya, dan pembaca selanjutnya akan dibacakan oleh Merdu Mesyadori. Saya akan melanjutkan apa yang dibacakan oleh Muhammad Rapli. Pada awalnya, bangunan ini merupakan Society atau SOOOS yang berarti klub atau klub. Seperti klub-klub pada masa sekarang, klub malam pada masa Belanda juga digunakan sebagai tempat ojojing atau mencari hiburan. Saat menjadi klub malam, tak sembarang orang dapat masuk gedung ini. Hanya bangsawan Belanda dan Eropa yang leluasa memasukinya. Dalam sistem keanggotaan ketat, hanya kalangan penguasa, priai, dan pejabat yang boleh datang. Hiburan yang ada di Society ini beragam, diantaranya bar, ruang biliar, panggung, dan lantai dansa alias ojojing. Dalam kebudayaan .kemendikbud.go.id disebutkan dan dijelaskan pula dari segi arsitektur gedung ini memiliki skala monumental yang baik. Mulai dari segi ukuran yang gigantis, juga terdapat lapangan kosong bagian depan sehingga keseluruhan gedung tampak dengan jelas. Bila dilihat dari jauh, bangunan ini awalnya memiliki ciri khas arsitektur yang simetri penuh. Terasnya lebih luas daripada central room yang menyambung, dan di ujung teras terdapat barisan kolam bergaya Yunani atau Romawi dengan pilar Doric, Ionik, dan Corinthian menghadap ke arah jalan selatan dan memiliki halaman yang cukup luas. Dengan pintu masuk halaman dari 2 pintu masuk dan keluar, atap bangunan tidak tinggi, relatif rendah, sedangkan pada bagian badan bangunan diberi profil geometrik pada bagian-bagian dahi jendela atau pintu. Pada bagian inti bangunan diberi batu alam. Gedung ini dimanfaatkan sebagai kantor Wali Kota Bogor. Begitu juga beberapa perkantoran Kota Bogor terdapat pada bagian belakang yang merupakan bangunan tambahan seperti Disbudpar, Dinas Pendidikan, dan sebagainya. Pangkuan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sunda Pajajaran yang terkenal pada pemerintahan Prabu Siliwangi, yang penobatannya tepat pada tanggal 3 Juni 1482. Yang selanjutnya hari tersebut dijadikan Hari Bogor.
karena sejak tahun 1973 telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten dan Kota Bogor sebagai hari jadi Bogor dan selalu diperingati setiap tahunnya sampai sekarang. Sejak itu, bangunan tersebut digunakan sebagai Balai Kota Bogor dan terus membenahi perkantoran pemerintah Kota Bogor dengan membangun beberapa gedung perkantoran yang berada di bagian belakang gedung Balai Kota Bogor. Setelah menjadi klub malam atau hiburan, disebutkan dalam cagarbudaya.kemendikbud.go.id dengan stat nomor 208. Gedung tersebut digunakan menjadi kantor GMNT Buitenzorg atau kantor wali kota. Buitenzorg merupakan nama Bogor saat lampau. Selanjutnya, pada zaman penjajahan Jepang, kantor wali kota ini juga difungsikan untuk pemerintahan pusat keresidenan. Akan tetapi, penggunaannya sebagai atau setara dengan GMNT menjadi lemah. Kemudian, kedaulatan Republik Indonesia diakui. Pemerintahan di Bogor menjadi Kota Besar Bogor dan dasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950. Saat itu, pemerintahan dipimpin dengan pejabat serta dengan wali kota sebagai kepala pemerintahan setempat. Pada saat itu, Balai Kota juga digunakan sebagai markas dari Korem Surya Kencana dari 1971 hingga pada tahun 1975 markas tersebut pindah ke Jalan Merdeka. Setelah perpindahan tersebut, gedung Tuanan Terpelihara itu digunakan kembali menjadi kantor wali kota Bogor hingga hari ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Fadila. Saya Nur Fadila, saya akan melanjutkan bagian terakhir yang sebelumnya dibacakan oleh Bunda Syedari. Reorientasi gedung ini dimanfaatkan sebagai kantor wali kota Bogor. Seperti halnya beberapa perkantoran kota Bogor lainnya, pada bagian belakang merupakan bangunan tambahan, baru tidak menempel pada bangunan lama. Seperti Dinas Kebudayaan dari Pariwisata, Dinas Pendidikan, dan sebagainya. Pakuan adalah sebagai pusat pemerintah Kerajaan Sunda Pajajaran yang terkenal pada pemerintahan Prabu Siliwangi, Sri Baginda Maharaja, yang penobatannya tepat pada tanggal 3 Juni 1482. Yang selanjutnya, hari tersebut dijadikan Hari Jadi Bogor. Karena sejak tahun 1973 telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten dan Kota Bogor sebagai Hari Jadi Bogor dan selalu diperingati setiap tahunnya sampai sekarang. Sejak itu, bangunan tersebut digunakan sebagai Balai Kota Bogor dan terus membenahi perkantoran pemerintahan Kota Bogor dengan membangun beberapa gedung perkantoran yang berada di bagian belakang gedung Balai Kota Bogor. Sekian dari kelompok kami, hanya ini TCS yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata atau kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now the sunshine brings the light. Fill me out.